Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan biang kerok. Untuk itu saya membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 5 dan ayat 6a dengan nama perikop dosa karena lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Saudaraku yang terkasih, biang kerok adalah istilah yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi penyebab terjadinya kericuhan atau keributan. Di dalam kericuhan atau keributan bisa menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta benda, dan korban sumber pencaharian seseorang. Yakobus mengumpamakan lidah itu seperti api kecil, tapi ketika ia dilemparkan di hutan yang kering, ia menimbulkan kebakaran yang besar, kebakaran yang luas, sehingga bisa saja ada korban jiwa, rumah-rumah orang menjadi lenyap karena terbakar, perkebunan orang yang menjadi mata pencaharian bisa rusak, menimbulkan duka yang amat mendalam kepada banyak orang. Padahal orang tadi hanya melemparkan api kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Lidah kita digunakan untuk mengucapkan suatu kata. Kata-kata ini bisa menjadi alat malapetaka yang besar. Ketika orang menjadi biang kerok yang menimbulkan bencana, khususnya dalam hal kasus pidana, maka patutlah mereka menerima hukuman yang setimpal. Kata-kata bisa disampaikan secara lisan, bisa juga dengan tulisan, misalnya melalui WA atau melalui status WA kita. Kita mencantumkan status dan kita berharap orang yang dituju dapat membacanya. Ini semua bisa menjadi alat malapetaka. Karena itu saudaraku, bila mana kita mendengar sesuatu pesan, baik lisan maupun tulisan, kita harus memastikan dulu kebenaran pesan itu. Kita melakukan konfirmasi, kita berusaha mencari klarifikasi sebelum kita menanggapi. Itulah sebabnya kita tidak boleh menelan pesan, menelan bulat tanpa kita mencerna kebenarannya. Demikian juga kalau kita menerima pesan dari orang lain, baik lisan maupun tulisan, kita perlu juga memastikan orang yang menyampaikan pesan ini sejauh mana dapat dipercaya. Apakah orangnya orang yang jujur? Sebab jikalau orang yang sudah terbiasa menipu, berbohong, memutarbalikkan fakta dan tidak mengakui kesalahan yang ia perbuat, bagaimana mungkin bisa semudah itu kita bisa
menerima ketika kita mendengar sesuatu dari mulutnya atau dari tulisannya. Itulah sebabnya kita juga perlu menjaga agar kita tidak terbawa-bawa dengan dosa lidah orang lain. Sehingga sebelum kita meneruskan pesan itu, kita terlebih dahulu memastikan apakah sumber pesan itu benar, apakah orang yang memberi pesan itu dapat dipercaya atau tidak. Bahkan jika hal-hal itu menyangkut hal-hal yang sensitif, kita berusaha untuk berdiam diri, dan apa yang kita dengar cukup untuk diri kita sendiri. Sebab kalau kita meneruskan pesan itu, maka kita secara tidak langsung terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh si biang kerok. Biang kerok adalah sumber masalah, pembuat masalah. Dia yang memicu berbagai kekacauan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan melengkapi hidup kita dengan lidah. Lidah ini begitu penting dan sangat strategis. Berhati-hatilah dengan lidah agar tidak membawa celaka. Semoga renungan singkat ini menjadi kewaspadaan bagi kita untuk menjaga lidah, agar kita tidak menjadi biang kerok dan tidak terbawa-bawa dengan dosa si biang kerok. Tuhan memberkati.